Halo saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan ya. Saya jalan pagi, biasa ini jam 10 pagi. Saya buka dengan pameran. Pameran apa? Tereng jambu monyet ya. Ini ada pohon jambu di pinggir jalan. Di sana itu pohon jambu monyet. Dan ada beberapa jambu yang jatuh. Orang membuang ini sekarang hanya ambil metenya, tetapi saya mau memakannya dan saya sudah mencucinya di ini, di pinggir jalan. Enak banget. Airnya enak banget. Seger banget. Cobalah ke Wonogiri, cari ini biasanya dibuang orang mungkin sudah bosen, tapi sebenarnya sangat enak. Ini diiris lalu ditutulkan ke garam, top. Nah yuk kita lanjutkan perjalanan jalan kaki pagi ini, siang ini, yuk. Jalan-jalan kaki saya mengantarkan ke jalan arah Ponorogo ini namanya shelter, tempat untuk pemberhentian bis-bis kecil. Sebelahnya adalah rumah Hari Sekretariat itu, sebelahnya itu yang jualan aneka hal supermarket kecil itu. Nah kemudian depannya ternyata adalah Koperasi Bintang Timur, Koperasi Kredit CU Bintang Timur Wonogiri. Saya akan mampir karena ini dulu yang merintis juga gereja, walaupun sekarang sudah mandiri. Kita mampir ke koperasinya sebentar, tapi kok layarku agak rewel. Nah kita masuk ke kantornya ini. Ini kantornya. Nah ada Pak Thomas. Nuwun Pak Thomas. Berkah dalem. Saya baru sekali ini loh mrene. Kebetulan jalan kaki ya. Saya ingin menggali banyak hal tentang kredit union bersama Pak Thomas ya. Pak Thomas, ini kredit union sejak kapan? Sejak tahun 1984. 84. Oh, ini zaman Romo sinten iki? Romo Suto. Romo Suto ya. PA-nya nomor 1. Iya. Oh, nomornya anggota nomor 1. Karena yang merintis. Selalu orang sini kalau kita memancing sejarah ya diomongkan Romo Suto, karena memang Romo yang sangat legendaris ya Pak ya. Mas ingat kenapa didirikan CU? Kira-kira cita-citanya? Dulu itu saya belum masuk, tapi saya dengar-dengar itu dari kelompok PSE. Oh, itu bisa. Terus Kelompok PSE itu bersama-sama sekitar 40 orang mendirikan CU Bintang Timur. Ya, apa tujuannya waktu itu? Ya tujuannya mungkin untuk mencukupi kebutuhan anggota saat itu, ya untuk menabung, untuk pinjam-pinjaman, itu menambah modal anggota. Maksudku, dulu sedang ada tren apa sehingga gereja atau orang-orang di gereja merasa butuh CU? Padahal ada koperasi, ada kredit di pasar, ada bank-bank. Apa relevansi nih? Itu karena memang gerakan dari dunia itu Pak. Romo. Jadi memang waktu itu CU itu baru awal-awalnya berkembang di Indonesia, setelah dari luar negeri itu terus berkembang di Jakarta, terus kemudian masuk ke gereja. Itu karena memang ada kerjasama antara GKKI, PSE. Ya oke. Apa kemenangan CU dibanding operasi lain? Kalau CU itu lebih pada pilar-pilarnya seperti swadaya, semuanya itu memang modalnya itu, kalau mungkin koperasi lain ada kerjasama dengan bank-bank yang besar. Kalau CU kan memang dari anggota, benar-benar koperasi dari anggota untuk anggota seperti itu juga, karena memang kita sendiri
berangkatnya lewat pendidikan juga. Jadi kalau yang koperasi lain itu nggak ada pendidikan, kalau CU itu mesti syarat-syarat anggota pertama adalah pendidikan, harus masuk dengan pendidikan. Baik, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kenapa gereja sangat mendorong berdirinya CU untuk bertumbuh? Keterangannya begini. Jadi ada banyak orang membutuhkan topangan baik untuk menyimpan uang maupun untuk kredit. Dan biasanya tidak ada pilihan kecuali misalnya kredit di pasar, kredit di bank, tabungan di mana. Mereka yang terus terang tidak punya rasa handar beni, kita hanya sebagai nasabah titik. Nah, perbedaan dengan mereka, CU ini adalah dari anggota untuk anggota. Mungkin Anda bisa mengatakan, ya koperasi juga dari anggota untuk anggota. Prakteknya banyak koperasi itu dari pemodal untuk nasabah, wis tongi. Ya Pak nggih? Ya, kalau CU punya tatanan dan dasar-dasar moralitas iman bahwa memang koperasi ini didirikan milik anggota dan untuk anggota. Maka dikelola sedemikian rupa sehingga ketika bahkan anggota itu meminjam, dia juga mendapatkan sesuatu dari yang dipinjam itu. Baik karena pelatihan, tetapi juga karena kalau disebut bunganya ya, yang nanti di-sharekan. Demikian juga untuk menabung, maka ada aturan keanggotaan yang sangat ketat supaya memang apa yang dicita-citakan dari anggota untuk anggota itu tercapai dan untuk kesejahteraan bersama. Maka ketika saya Romo di Wonogiri ini mau mendaftar sebagai anggota, tidak bisa karena KTP-nya bukan KTP setempat. Dahsyat kan? Dan mereka memegang teguh ini karena memang dari anggota untuk kesejahteraan bersama. Asuransi. Oh ya, asuransi yang lain itu seperti bank itu kadang-kala kan bila peminjam atau penabung itu meninggal itu nggak ada asuransinya. Kalau kita itu saat ini bila masih dalam usia produktif sampai 60 itu coveran asuransi pinjaman sampai 300 juta. Ya, jadi misalkan anggota itu tabungannya 10 juta, pinjamnya 50 juta, meninggal 50 juta itu nanti di cover oleh asuransi, tabungannya itu yang 10 juta itu dikembalikan dapat asuransi 10 juta juga. Jadi ahli waris itu menerima 20 juta nanti ya. Ya. Bagaimana mungkin itu terjadi? Ya persis karena ini CU. Namanya CU apa ini Pak? Bintang Timur. Bintang Timur di Wonogiri di pinggir jalan raya apa? Wahidin nggih. Nomor pinten Pak? Nomor 4. Nomor 4 shelter. Ya depan shelter, saya sudah syuting shelternya. Kenapa bisa terjadi membuat asuransi padahal juga nasabahnya tidak seperti bank loh, tetapi bisa melakukannya karena memang ini koperasi yang bahkan surplusnya sebanyak-banyaknya digunakan untuk hal-hal untuk keanggotaan ya, yang menjadi bahkan yang overheadnya sedikit, biaya kantor, biaya karyawan itu sedikit, sebanyak-banyaknya untuk anggota. Maka kalau Anda ikut CU dan di Wonogiri ini ada dan di paroki-paroki biasanya ada, ikutlah, mengambil bagianlah. Bahkan ketika Anda mengatakan aku ora butuh nyile, ora arep nabung, ning jane ono duit tabungan supaya jadi berkah kanggo sedulur liya, nyilio karena nyile itu juga bisa menjadi berkat nggih Pak nggih. Dengan meminjam kita itu mengembangkan koperasi ini, dengan menyimpan kita juga mengembangkan koperasi ini. Nek kaya menyimpan barang iki ada wajib, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Juga itu simpanan pokok. Kalau pokok itu hanya sekali. Berapa kalau simpanan pokok? Pokoknya 100.000. 100.000. Terus simpanan wajib? Simpanan wajibnya besarnya 20.000 per bulan. 20.000 per bulan. Terus simpanan sukarela itu bebas. Oh, iya. Apa yang panjenengan Pak Thomas harapkan dengan umat Katolik Wonogiri dan masyarakat Wonogiri berkaitan dengan CU Bintang Timur? Ya, tujuan dari CU sendiri kan juga sama dengan tujuan dari PSE. Kita bertujuan untuk mensejahterakan, mengangkat martabat anggota supaya tidak ada ketergantungan pada lembaga yang memberatkan. Tentunya juga kita berharapan
dukungan dari semua pihak. Iya. Iya. Nanti kalau kita Dukungan itu wujudnya apa? ya satu sisi kalau ada info-info yang negatif tolong Oke, dikupas benar, tapi kalau ada info-info yang baik mohon untuk disebarluaskan seperti itu. Apalagi dukungan itu? Ya banyak hal yang dukungan mulai jadi anggota maupun ikut dalam kegiatan-kegiatannya. Iya. Nah, saudara-saudara, sejalan dengan misi gereja untuk menyejahterakan umat dan masyarakat kelas bawah, maka gereja mengajak Anda, bahkan ketika Anda merasa bahwa tidak butuh, karena pelayanan itu bukan kebutuhan kita, tetapi kebutuhan mereka, dan kita menyiagakan diri untuk melayani. Dan diantaranya adalah ada CU yang mudah-mudahan juga bisa menjadi penopang dari kegiatan paroki, ya kan, dengan menjadi anggota. Maka ayo, kalau Anda belum menjadi anggota dan Anda punya kartu penduduk setempat, kabupaten atau kota setempat, daftarkan diri Anda menjadi anggota dari CU. Bahkan kalau Anda pun seorang expert tertentu, Anda bisa menjadi penyumbang untuk memberi pelatihan gitu Pak. Iya. Mengumpulkan anggota, memberi pelatihan wirausaha dan seterusnya, supaya berkat itu tidak berhenti pada diri kita sendiri, tapi mengalir juga untuk orang lain dengan cara yang Anda sendiri tidak rugi. Kita menjadi anggota tentu saja diuntungkan dan tidak rugi. Tetapi di samping tidak rugi, kita menyumbangkan banyak hal pada anggota lain dan umat dan masyarakat. Silakan segera ke CU setempat, ya.